Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian, anak-anak siswa-siswi SDIT Al-Munawar yang solih dan solihah. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga teman-teman semoga selalu semangat dalam belajar. Oke? Hari ini Pak Fahran akan mengajarkan tentang apa itu sikap berani bertanya. Oke, ya. Teman-teman ya. Oke, teman-teman kelas 2, sekarang kita langsung mulai saja materinya tentang sikap berani bertanya. Oke, kita lanjut. Ya, teman-teman, sebelum itu kita akan membaca ada sebuah hadis nih teman-teman. Yaitu adalah hadis tentang menuntut ilmu yang berbunyi, yuk kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Oke, sekali lagi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Oke, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Nah, Pak Fahran. Nah, jadi ya teman-teman ya, sesuai dengan hadis ini, mencari ilmu itu adalah wajib ya. Baik dia muslim laki-laki maupun dia muslim perempuan ya. Makanya jadi teman-teman harus semangat selalu belajarnya ya, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya teman-teman ya. Walaupun nggak bisa pergi ke sekolah, walaupun tidak bisa ketemu dengan teman-temannya di sekolah, tidak bisa bertemu dengan ibu bapak gurunya ya, teman-teman sudah kangen rindu sama sekolahan, tapi tidak apa-apa teman-teman, kita masih bisa bertemu lewat media online ya teman-teman ya, baik itu melalui video ataupun Google Meet ya teman-teman ya, kita masih bisa belajar. Jadi teman-teman jangan sampai males atau jangan sampai kehilangan semangat belajarnya ya. Tetap dijaga semangat belajarnya karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, terus apa lagi Pak Fahran? Nah, terus juga menuntut ilmu itu teman-teman, nanti ilmu yang bermanfaat ini menjadi amal kita teman-teman ya. Amal kita yang tidak terputus-putus teman-teman ilmu kita ini ya, baik kita nanti sudah tidak ada di dunia ya maupun sedang berada di dunia ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Bermanfaat untuk di mana? Untuk di dunia maupun di akhirat nanti teman-teman ya. Nah, ketika di dunia, teman-teman dengan ilmu bisa apa aja Pak Fahran? Misalnya, dengan ilmu teman-teman bisa menjadi tentara. Dengan ilmu juga teman-teman bisa menjadi dokter. Dengan ilmu juga teman-teman bisa menjadi guru, ya. Kayak Pak Fahran dan wali kelas teman-teman. Nah, itu karena ilmu, ya. Pak Fahran bisa menjadi guru. Terus dengan ilmu teman-teman bisa menjadi arsitek, nah, apapun teman-teman ya, dengan ilmu teman-teman bisa menjadi apapun di dunia ini ya, tetapi ilmunya yang bermanfaat ya, seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu matematika ya, ilmu pendidikan. Nah, itu semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Emang ada Pak Fahran ilmu yang nggak bermanfaat? Ada teman-teman. Ilmu seperti apa? Ilmu main game. Nah, itu tidak bermanfaat ya teman-teman ya. Hanya menghabiskan waktu kita ya. Jadi lebih baik waktunya daripada disia-siakan, lebih baik dipakai untuk belajar. Nah, karena belajar ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Masya Allah ya teman-teman. Itulah keuntungan atau keunggulan kita ketika kita semangat belajarnya ya, atau semangat menuntut ilmunya. Oke? Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk teman-teman.
Menuntut ilmu menjadikan seseorang pandai, teman-teman. Bisa melakukan apapun, ya teman-teman ya. Nah, orang yang sedang belajar selalu mengikuti dan memperhatikan pelajaran dengan baik. Nah, jadi ada adab nih teman-teman ketika teman-teman sedang belajar. Gimana Pak Fahran? Nah, sebaiknya teman-teman atau wajib ya malahan ya, harusnya teman-teman itu ketika sedang belajar memperhatikan gurunya ya. Jangan malah misalnya iseng sama temannya, chat-chat di Google Meet yang nggak penting. Nah, ya itu nggak boleh ya, sayang ya. Itu namanya teman-teman kurang sopan sama gurunya dan mengganggu orang lain. Bukannya mendapat ilmu yang bermanfaat, kita malah mendapat dosa. Kenapa? Karena pertama, teman-teman tidak memperhatikan, tidak dapat ilmu. Kedua, teman-teman mengganggu teman yang lain yang sedang belajar. Gitu. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman ya. Tidak boleh chat-chat di Google Meet yang tidak penting, kecuali tentang pelajaran boleh, tentang absen, tentang pelajaran, bertanya kepada gurunya itu boleh banget ya. Tapi kalau yang di luar itu tidak boleh karena tidak baik ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau belajar teman-teman harus memperhatikan dengan baik biar apa yang Bapak Ibu guru sampaikan masuk ke dalam teman-teman atau teman-teman memahami ilmu tersebut ya, dan teman-teman bisa diamalkan di rumah. Misalnya Pak Fahran lagi Google Meet lagi menerangkan tentang bagaimana cara berwudu. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, ketika Pak Fahran membasuh tangan, teman-teman kalau bisa ikuti ya. Jadi memperhatikan, menyaksikan dan melakukan. Teman harus dengan baik mengikuti pelajaran dan menyimak guru yang sedang melakukan pelajaran ya teman-teman, menyampaikan pelajaran. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, sikap berani bertanya. Nah, apa itu Pak Fahran? Sikap berani bertanya. Nah, kita lihat ini nih. Berani bertanya apabila ada pelajaran yang kurang teman-teman mengerti. Nah, jadi teman-teman harus berani bertanya sama gurunya. Pak Fahran, aku nggak ngerti soalnya di buku PAI yang ini gimana ya cara ngerjainnya ya. Nah, itu boleh tanya ke Pak Fahran. Terus misalnya, Pak Fahran gimana ya caranya biar aku bisa rajin bangun subuh, bisa aku rajin sholat subuhnya. Nah, itu bisa nanya ke Pak Fahran. Terus apa lagi? Pak Fahran, bagaimana sih caranya agar aku bisa masuk surga, agar aku bisa menyelamatkan orang tuaku dari siksa api neraka? Nah, itu ya. Jadi teman-teman boleh berani bertanya kepada gurunya ya. Mau pelajaran apapun, mau pelajaran agama, berarti ke Pak Fahran, mau pelajaran matematika, berarti ke wali kelas teman-teman, ya ke Bu Eka ataupun Bu Iis. Nah, lanjut teman-teman kita lihat. Sering bertanya, maka ilmu teman-teman juga akan semakin bertambah. Nah, misalnya, siapa ya? Noval bertanya sama Pak Fahran. Pak Fahran, gimana sih biar aku bisa bangun subuh, biar aku bisa bangun pagi-pagi, biar aku bisa sholat subuhnya nggak ketinggalan? Nah, Pak Fahran menjawab, Noval harus tidurnya lebih dulu atau tidurnya teman-teman ya, lebih cepat gitu ya. Nah, jangan tidurnya malam-malam. Misalnya pengen bangun pagi tapi tidurnya jam 11. Wah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu nggak akan bisa susah untuk bangun paginya. Kalau anak kecil, jam berapa Pak Fahran? Jam 8, maksimal jam 9 harus sudah tidur ya teman-teman ya. Nah, dengan teman-teman tidur lebih cepat, lebih awal, jam 8, jam 9, setelah sholat Isya, insya Allah teman-teman bisa bangun pagi dan menunaikan sholat subuh. Ya, itu kan teman-teman dapat ilmu dari bertanya. Itu ya contohnya teman-teman ya. Nah, itu ya. Tetapi teman-teman tidak boleh asal bertanya. Ya, terus Pak Fahran bolehnya menanya tentang apa saja? Bertanya tentang mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika, tentang pelajaran pendidikan agama Islam, tentang pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi
dari sikap berani bertanya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Allah juga menganjurkan kita untuk bertanya, teman-teman. Nah, buktinya ada di dalam Al-Quran nih, teman-teman. Surah An-Nahl ayat 43. Nah, artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, orang-orang lelaki ini adalah nabi ya, teman-teman ya. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, teman-teman, Allah sendiri ya, teman-teman ya. Allah yang menganjurkan kita untuk bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan, ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus berani bertanya kalau tidak mengerti tentang pelajaran yang Bapak atau Ibu guru sampaikan. Oke? Segitu saja ya dari Pak Fahran tentang materi sikap bertanya. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Lebih kurangnya Pak Fahran mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.